Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Semoga seluruh ibadah kita, seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Zaidun Jailani SHG MPDI. Beliau mungkin tidak asing di tengah-tengah kita karena beliau aktif sebagai pembimbing ibadah haji dan umroh, dan terakhir beliau membawa jamaah dari Al-Azhar, dan salah satu jamaah kita juga ada hadir di sini yaitu Bidan UPI dan Pak Haji Agung. Dan 2019 ada Pak Soehartono dan Sinto Susilawati juga jamaah kita ikut dibimbing sama beliau. Dan juga beliau sebagai ketua Yayasan Nurul Hikmah dan sekaligus ketua DKM Nurul Hikmah di tetangga kita nggak jauh, tetangga RW. Dan S1-nya beliau diselesaikan di As-Safiyah, dilanjutkan dengan S2-nya sebagai Magister Pendidikan Islam. Alhamdulillah, kesempatan pagi ini beliau berkenan mengisi kegiatan kajian subuh di pagi hari ini, dan beliau aktif di berbagai organisasi keagamaan, yaitu aktif di DMI Kota Bekasi sebagai bidang pengkaderan, dan juga di Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi sebagai bidang informasi. Dan untuk terakhir kalinya beliau membawa jamaah untuk KPIAHU Al-Azhar, karena beliau sekarang ini sudah buka sendiri dengan nama PT-nya beliau PT Jauhara Wisata Madani. Jadi kalau Jawa sekalian ingin haji dan umroh bisa minta bimbingan kepada beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kajian yang disampaikan oleh beliau. Kepada beliau besar dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru-guru kami, hadir orang tua kami, sesepuh DKM Masjid Al-Ihsan, Masjid Jaminul Ihsan, orang tua kami Bapak Haji Saadi beserta krunya,
guru kita, imam kita, Ustaz Haji Hasbullah, wabil khusus Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Karijaya yang dengan ta'aruf silaturahim subuh di Masjidil Hikmah sehingga kami bisa datang ke sini, yaitu Bapak Ustaz Haji Arifin. Ada harapannya karena beliau orang Sumatera ya. Saya juga pernah dapat panggilan harahap waktu 10 hari aja di Sumatera. Seluruh tamu-tamu Allah, karena masjid kita ini kan sebagai tamu Allah ya. Masjid Al-Ihsan yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu. Ketua RW hadir. Orang tua kita. Salam. Abang kami Ustaz Haji Arwin Mardani dan beliau Ketua Rukun Warga RW 25 ya. Para jamaah dari musola Nurul Iman ya. Musola Nurul Iman. Keluarga kami juga. Mohon maaf, bocah kayu dingin ini saya bisa hadir di keluarga besar kami dengan izin Allah di bulan Maulid ya. Bulan Maulid hari ini tanggal 7 ya. 6 Maulid Nabi ya. Rabiul Awal. Kangen ya kita. Kalau Ustaz Haji Arifin kemarin sudah berangkat dengan izin Allah ya. Sudah kangen lagi begitu. Insya Allah nanti kita sama-sama deh ke Haramain dan ke Aqsa ya bulan Januari ya, karena kami mau ke Aqsa karena belum pernah ke Aqsa ya. Jadi insya Allah karena memang yang diperintahkan Rasul untuk menziarahi ya 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan nikmat iman Islam serta nikmat kesehatan kita selalu terus-menerus dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri hidup kita ini, karena kita hanya sebentar hidup ini ya. Kita selama hidup ini terus berkurang umur kita ini dalam hitungan sisi Allah, walaupun mungkin jumlahnya bertambah. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Insya Allah kajian kita atau taklim kita pagi hari ini dengan tema jadikan keteladanan ya Rasulullah SAW. Kelihatan nggak Bu di layar? Kelihatan ya? Sebagai motivasi perjuangan menjadi pribadi yang unggul dan berakhlakul karimah. Rasulullah SAW lahir di kota Mekah yang sudah haji dan umroh. Itu dari kita keluar Safa Marwah ya kan, ke belakang itu ada hamam itu kamar mandi. Itu sudah rumah Abu Jahal. Itu Abu Jahal menjadi kamar mandi saudara. Kalau kita keluar Safa Marwah, keluar Marwah itu ada hamam, kamar mandi ya. Kalau kita di sini WC kan, toilet, itu ada kamar mandi luas. Nah, ada Anissa perempuan dan Alija laki-laki. Nah, ujungnya itu ada kotak warna agak kuning itu. Nah itulah di situ insya Allah tempat Rasulullah SAW lahir. Maulid Nabi ya di sini. Nah sebenarnya itu air Zam-Zam. Ya, yang air Zam-Zam itu dari Ka'bah yang dialiri sampai ke rumah Rasul.
Makanya orang-orang dari Iran, Irak, dari Turki, dari Bangladesh, Bengali itu ya, dia setelah tawaf atau dia bisa disebut haji backpacker ya, haji nggak ada hotelnya gitu ya, petualang lah gitu ya, haji petualang, dia nyuci kain ihram ya di situ ya. Nah, kemarin Pak Haji Jun juga di Mahbaji juga kan kemarin, sama. Nah itu kalau dari Mahbaji, ya terowongan Mahbaji itu, nah, sebenarnya itu ada tempat orang ngambil jam-jam itu, mau 10 liter, mau 15 liter, asal boleh aja, kita nggak boleh angkut jam-jam. Nah itu di situ sebelahnya adalah Maulid Nabi, tempat Rasulullah SAW lahir. Makanya kita kalau sudah saat di Masjidil Haram, jangan kita berdoanya menghadap kotak itu, nggak boleh. Ada yang jaga itu di situ, ya. Di situ ada yang jaga. Ya, kita kadang-kadang gini latah, ya. Mungkin mohon maaf nih, mungkin dia ikut manasik, ya kan. Kalau dia, ini tempat Nabi lahir, langsung berdoa gitu, ya nggak boleh lah. Doa itu tetap menghadap kiblat, ya, menghadap Ka'bah doa. Kalau itu kan menghadapnya ke timur, ya, tempat Nabi lahir ya di situ. Kalau di Ka'bah di sebelah sini ya, di belakang sana, Sokong Marwah. Kalau di Ka'bah, ya. Jadi berpesan. Nah, dan Rasulullah SAW wafatnya adalah di sini ya, ini kubah hijau ini. Nah, akan biar jelas ya, artinya kita ini menyampaikan tentang Maulid Nabi agar lebih jelas. Kenapa? Makanya kita bawa LCD. Nah, di sini lah kubah hijau ini, di bawahnya itu adalah makam Rasulullah SAW yang disebut Raudhah. Ma baina baiti, di antara rumah Nabi, jadi di bawah itu rumah Rasulullah. Wal mimbari, dan mimbar Rasulullah. Jadi mimbar kita ini Masjid Al-Ihsan, tapi mimbar Rasulullah ada tangga itu ya dari pelepah korma. Nah, itu Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman surga. Coba, itu walaupun berkali-kali ke situ, ya masih ada kangen ya. Kemarin saya sebenarnya harus berangkat ya, tapi karena persiapan besok mau ke Turki, ya, kemudian Insya Allah November 2 mau umroh lagi. Jadi kita tentunya terus kangen. Kenapa? Kalau sampai Raudhah kita mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Menangis kita di sini ya. Apalagi tiap malam kita ya. Kita kemarin masih 8 hari disebut Arba'in, ya kan? Arba'in di Masjid Nabawi. Ibu-ibu bisa tiap malam gitu ke Raudhah. Iya kan? Boleh Bu ya. Boleh. Jadi caranya ada saksi kiat-kiatnya. Tanya sama pembimbing, bagaimana caranya? Ikutin aja jamaah yang lain. Begitu. Habis Isya. Ya. Boleh, memang ada tasrih izinnya. Sekarang itu sejak habis Covid, ziarah ke makam Rasulullah harus ada tasrih, ada izin, ada suratnya, ada nomor paspor kita. Seperti itu. Ya Allah, ini sebenarnya kan Rasulullah kan nggak ada seperti itu ya. Karena kita harus hati-hati, ikhtiar, kita jangan sampai terpapar ya. Dulunya, tapi sampai sekarang masih terus saja. Kemarin juga umroh pakai izin juga, harus ada tasrih, ada nama kita, ya, ada nomor paspor kita, seperti itu masih tetap. Yang kita doakanlah mudah-mudahan 2024 ini, insya Allah nggak usah pakai gitu-gituan lagi ya, kayak zaman dulu kita bebas. Ya 2019 kami alhamdulillah berangkat juga ya sebelum Covid hajian itu. Waktu itu dapatnya di Mespalang untuk Jawa Barat, kita kan Jawa Barat Bekasi. Ya tiap malam lah kalau kita 8 hari ya. Terus menerus mau sholat asar boleh, yang penting mau ngantri aja gitu. Enakan itu kita doakanlah mudah-mudahan kebijakan MBS Muhammad bin Salman, itu anaknya Raja King Salman ya. Dia kan kebijakan dia yang ngatur itu. Kita doakanlah mudah-mudahan
ya mudah lagi tuh kalau belum anak rindu udah. Walaupun kita boleh dari bagus salam, ya kalau kita mau ke makam Rasul bebas dari bagus salam, ya kita ke belakang, nih ke belakang sini, nih, ya ke belakang di sini ada pintu-pintunya, nah itu nggak pakai pasar ya. Kalau langsung ke makam Rasulullah SAW lewat bagus salam, di sini bagus salam ya, di sini di bawah kubah ini sininya bagus salam. Ini kok mati dia. Kalau saya tiba-tiba mati. Ini diganti lagi yang kita pasti. Ini doang. Nah, jadi sebenarnya kita bisa walaupun umroh atau haji ziarah tiap waktu sholat ya untuk menziarahi makam Rasulullah SAW boleh, kecuali ke raudhonya itu yang masih ada tasrih, itu dari pintu Babus Salam. Mohon maaf ini berdiri tadi itu izin. Jadi kenapa? Karena kita langsung berjumpa, bertemu, bisa melihat tuh ya. Kalau tirainya dibuka itu makam Rasul, itu kelihatan tanahnya itu ya, tanah Nabawi, Masjid Nabawi kelihatan di dalam. Jadi kalau makam itu kan ada 3 ya, ada Rasulullah SAW, ada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ada lagi sahabat Umar bin Khattab. Walaupun itu kamar anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Siti Aisyah, kamar Rasulullah, waktu menjelang wafat Abu Bakar juga izin kepada anaknya, ya, Siti Aisyah, bolehkah saya nanti kalau wafat dimakamkan di sebelah kekasih Allah baginda Rasulullah SAW. Jadi ini makam Rasul, ya, ini makam Rasul enggak sejajar begini Pak, ya, di bawahnya, nah begini, enggak sejajar begini, di sini dia. Kemudian Abu Umar bin Khattab di sampingnya lagi, seperti itu. Makanya kita salamnya 3 di sini. Salam kepada Rasul, salam kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Pun Umar bin Khattab pun minta izin kepada Siti Aisyah. Kalau dulu ada cerita-cerita makam Rasulullah SAW, katanya ada orang Yahudi yang menggali itu tanah ingin mengambil makam Rasulullah, nggak mungkin akan terjadi. Kenapa? Karena tanah haram itu, baik haraman itu kan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Makanya kita kalau naik mobil haram, bukan haram itu artinya nggak boleh, maksudnya ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi ya, di sana itu. Haram bukan begitu. Haram itu bukan tidak boleh. Jadi haram itu maksudnya kita ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Haraman itu ya 2 tanah suci maksudnya. Ya. Kalau sholat di Masjid Nabawi adalah 1000 kali lipat. Makanya kita berinfak 1 real dikali 1000 berarti 1000 real. Makanya kalau habis sholat subuh kita di sana udah siap tuh ya, dari hotel, dari pondokan kita untuk pulang dari Masjid Nabawi, nah bagi-bagi real. Kenapa? Nilai pahalanya itu, sholatnya 1000 kali lipat, 1 real 1000 real, 1 huruf baca Al-Quran 1000 kali lipat. Alif Lam Mim udah berapa tuh? Udah 3000. Makanya kita memotivasi pada jamaah 8 hari di Masjid Nabawi harusnya 1 kali khatam. 1 kali khatam ya. Lalu 30 hari di Masjidil Haram di Mekah harusnya 2 kali khatam. Sehingga selama haji 3 kali khatam. Makanya ada kakek-kakek nyamperin saya, ya, Ustaz, alhamdulillah saya sudah 10 kali khatam. Kakek-kakek tuh 10 kali khatamnya. Bagaimana cara bacanya? Saya bilang gitu. Habis saya nggak kemana-mana, udahlah. Saya habis sholat, pokoknya 3 juz. Saya kali sholat 3 juz, asar 3 juz, maghrib 3 juz, isya 3 juz. Hari 15 juz dia. Dia kan 2 hari khatam. Dia
Seperti itu. Makanya orang-orang tua itu berlomba-lomba dia. Kita motivasinya 3 kali, dia ada yang 7 kali, ada yang 10 kali sudah. Hah? Berubah gitu. Oh, ini bisa. Oh, bisa. Ya, oke. Terima kasih. Nah, jadi saya langsung ini. Jadi katanya di sini ada gundukan, ini ada gundukan dia kecil ya. Itu bukan ya, bukan orang Yahudi karena ingin mengambil makam Rasul langsung dia mati di situ, enggak, bukan ya. Ini memang batu. Kalau kan coba kisah di Google, orang yang ada tumpukan, bukan ya. Begitu di sini. Ini di bawahnya ini sebenarnya basement ya, di bawah Masjid Nabawi itu banyak batu pakai mobil, ya. Berapa kali 8 bola ya, 4 kali 8 bola itu luasnya Masjid Nabawi. Apalagi nanti 2030 5 juta jamaah. Kalau kemarin kan sudah normal hanya 2-3 juta lah ya, 2-3 juta. Nanti 2030 insya Allah 5 juta jamaah. Jadi nggak usah khawatir yang baru daftar sekarang antriannya 20 tahun atau 25 tahun, insya Allah 2030 akan dipercepat, dimajuin ya, karena 5 juta. Insya Allah mungkin kita Indonesia ini 220.000 menjadi 500.000. Makanya pesawatnya kemarin uji coba ya, yang isinya 480 ya, yang hampir 500. Kan sudah standarnya biasanya kan 400-an ya. Kemarin uji coba udah. Untuk ini pesawat berbadan lebar, memang untuk tiket tadi hati itu belum siap ya, untuk menerima. Kalau dia nebak, kalau bahasa kayak kita kan kayak gini nebak ya, apa mendarat gitu ya, belum bisa itu. Saudi masih belum berani pesawatnya nebak di kata jati, tapi insya Allah mungkin nanti berikutnya akan disiapkan runway-nya ya, landasannya itu, landasannya. Tapi di Jakarta kemarin Soekarno sudah ya bisa mendarat yang 480 sampai 500 ya. Kan uji coba itu. Nah ini persiapan nanti haji 2030. Visinya Saudi memang akan menambah 5 juta. Kita Indonesia menjadi 500.000. Gimana itu nanti, makanya penerbangan diperbanyak seperti itu. Nah, baik, ini adalah keterangan Rasulullah SAW. Kalau bawa Quran dibuka, Quran 33 Al-Ahzab ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ini qad itu artinya memang ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi kita harus terus berusaha ya. Kadang-kadang kita pandai berucap, belum pandai bersikap dan mengaplikasikan, menerapkan. Nah ini. Jadi kita maulid Nabi kita laksanakan, tapi setelah maulid mungkin kita belum banyak yang kita amalkan contoh Rasulullah SAW. Dalam keluarga kadang-kadang kita masih ya bisa berantem, bisa berdebat dan sebagainya. Tapi kalau mengikuti sunnah Rasul, mengikuti contoh Rasul, uswatun hasanah, contoh yang baik, ya mari sama-sama ya kita saling mengingatkan. Nah ini. Maka kalau sampai rodo itu kita menangis benar. Ada jamaah, Ustaz saya nggak bisa nangis, udah belaga nangis aja kan? Ya, coba bisa nangis gimana? Belaga nangis aja gitu di situ. Ya. Emang begitu Pak? Kenapa? Karena itu taman surga yang tadi itu, Ubay itu, taman surga. Kapan lagi ya? Ya, apalagi karena nanti 20 tahun atau besok insya Allah berkurang. Nah, kemarin kesempatan emas itu ya, masih 40 hari. Kalau besok kabarnya 2024 35 hari Pak, dikurangin. Ya, dikurangin. Kenapa? Itu tadi
karena mungkin makin banyak jamaah, mungkin bandaranya akan ditambah di Mekah, akan dibuka di Taif, ya di Taif. Nah, apalagi nih ada yang belum pernah ke Taif, ya. Saya baru 2 kali, saya juga baru 2 kali ya. Kemarin ke Taif begitu. Kenapa kita ke Taif? Karena Rasulullah SAW hijrah, ya, waktu menyebarkan agama Islam ini, ya, yang kita terus pelihara ini, Rasulullah bukan disambut di Taif, malah disambut, ya, bukan disambut Rasulullah. Berjalan kaki dari Mekah sampai sana malah ditimpukin sampai berdarah. Malaikat turun, ya, malaikat Jibril turun, ya. Nah, itu ada masjid Kuk itu masjid Sikuk di Taif, ya, kecil masjidnya. Tempat Rasulullah kelelahan sholat di situ. Pak, Taif itu kayak puncak. Walaupun kemarin Mekah 45 derajat, di Taif mah adem aja kita keluar, kayak puncak, dingin. Jamaah 7 tahun sampai pernah ke Taif. Ada pernah? Belum? Nah, besok kita umroh sampai ke Taif. Karena haji lama besok kita umroh, ya. Besok umroh yang 12 hari tanggal 7 Oktober ini, 12 hari insya Allah ke Taif. Masih ada kuotanya kalau masalahnya. Masih ada kuotanya. Karena besok umroh tanggal 7 Oktober bersama istri-istri Dirjen Haji, ya. Dirjen Haji Profesor Hilman Latif, Direktur Haji. Pada ikut istri-istrinya gitu. Ya. Nah, itu ke Taif jadi Rasulullah SAW. Ya. Tapi malaikat langsung ingin mengangkat itu jabal gunung Taif itu untuk ditimpakan, tapi kata Rasulullah jangan. Nanti cucu-cucunya akan beriman. Benar ya. Sekarang indah sekali Taif. Ada kayak Ancol Pak, di Taif itu banyak itu. Sulit, indah sekali, ada kebun-kebun, ada taman bunga. Tidak. Kalau kita Mekah, Madinah, kalau keluar dikit aja ke Jabal Nur, ya, tempat wahyu pertama turun. Siapa yang pernah naik? Kemarin Ustaz Fajar itu naik Pak, ke Jabal Nur, tempat turun wahyu pertama. Ya Allah, sebentar orang dia. Ya. Saya baru 5 kali, ya. Kenapa? Karena kita naik ke Jabal Nur, tempat wahyu pertama turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama kali wahyu turun di situ. Ya Allah Pak, sampai ke guanya itu tempat Rasulullah 40 hari di gua Sur itu, gua Jabal Nur itu, ya, gua Hira. Menangis Pak kita. Sekarang malah ada jatuh. Kemarin saya kesana lagi. Sampai Jabal Nur itu tempat Rasulullah bertahan 40 hari. Ada ininya, petugasnya di situ. Dia pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, yang jelas kita paham lah ya. Sholat 2 rakaat saja, atau sujud syukur saja. Sekarang nggak boleh sholat, karena begitu banyak yang antri. Karena kita sampai ke Jabal Nurnya itu Pak, sampai betul ke guanya itu, kita jalannya miring begini. Nah, begitu jalan miring, sempit. Ke sana Bu, sampai Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Sampai seperti itu. Ya Allah, menangis Pak. Wahyu pertama Rasulullah turun, Rasulullah 40 hari. Siti Khadijah yang membawa makanan Rasulullah SAW setiap hari Pak naik terjal. Kalau kita kemarin itu ziarah ke situ, ke sampai Jabal Nur itu sudah ada tangganya Pak, enak. Dan di puncak Jabal Nurnya Pak ada Indomie, ada kopi. Bagaimana agak enak ya? Rasulullah 40 hari nggak ada kopi, nggak ada Indomie. Dan kita sambil naik, ya, iya, berangkatnya kan jam 2 pagi. Jam 2 pagi Pak, berangkatnya agar sampai di puncak itu kita bisa tahajud. Ya. Jadi kita mesti tahajud dulu sebelum subuh. Enak Pak, subuh. Habis tahajud, assalamualaikum. Sebelah Indomie, lalu diseduhin Pak namanya. Bayar 5 real gitu. Bayar 5 real. Susu, paham dia ya, bilang susu. Nah, langsung dibikinin susu sama dia. Susu, kopi dibikinin sama dia udah langsung. Ya Allah, habis sholat subuh kita di puncak Jabal Nur itu, habis sholat subuh langsung kita mendekati. Jadi turun lagi Pak, dari puncaknya itu turun lagi baru sampai ke guanya. Seperti itu. Saya ketemu dari Cina, dari Amerika itu atau dari Belanda, ngasih tongkat Pak, dia ngasih tongkat ke saya. Ya nggak saya hati-hati gitu ya. Enggak maksud itu apa? Dia habis turun, dia umur 70-80 kuat masih dia. Saya dikasih tongkat 2 dalam hati saya, alhamdulillah ada jamaah
yang butuh tongkat ini saya dikasih 2. Betul, saya bawa ke hotel, ke pondokan 5 bajik saya kasih kakek-kakek yang butuh tongkat. Alhamdulillah dapat hadiah tuh dari orang Belanda atau orang Amerika, langsung masih 2 tongkat. Nah, inilah kita harus kembali kepada uswatun hasanah liman kana yarjullah, barang siapa yang mengharap ridha Allah dan ingat kepada Allah. Ini keteladanan Rasulullah SAW kita sudah hafal nih ya, harus punya menjadi sifat ini. Yang pertama siddiq, ya jujur. Banyak orang pintar tapi belum tentu jujur, ya. Bahkan pintar-pintarin, apalagi ini menjelang pilkada, pilpres ini, ya bisa 3 jadi 2, 2 jadi 1, ya, bisa begitu. Ya, nggak apa-apa. Namanya politik, ya per detik bisa berubah. Ini hati-hati kita ini ya. Boleh di luar kita beda pilihan, beda warna, beda kaos, beda bendera, beda partai, boleh, nggak masalah. Yang penting saya nggak menganjurkan ya, menganjurkan memilih. Dan saya juga bukan ASN gitu. Soalnya di TV kan lagi rame, ada seorang wali kota menganjurkan, itu kan nggak boleh, karena semprit itu udah ya. Ini artinya gini, biar paham, di luar itu kita boleh berbeda ya. Satu keluarga pun kadang-kadang kita berbeda pilihan ya. Bisa aja ayah sama anak berbeda pilihan. Kalau anak mungkin maunya milenial, kalau orang tua maunya yang ini, yang itu, apa yang ono, terserah. Tapi kalau sudah masjid ini, masuk masjid Nurul Ihsan, hanya 1 baju, ya, hanya 1 baju. Pak Haji, Bu Haji, para tokoh orang tua kami masuk masjid Nurul Ihsan hanya 1 baju. Baju apa? Baju takwa, ya. Baju takwa artinya kita harus terus menjaga uhuwah persaudaraan, uhuwah imaniyah dan islamiyah. Jangan sampai kita kadang-kadang berbeda bendera, beda kaos, beda partai, berantem sama tetangga. Ya, nggak nyambung ngajinya ini, nggak nyambung. Nah, katanya ingin mencontoh Rasulullah SAW. Nah, sifat sidik ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, sehingga saat membangun Ka'bah Rasulullah dikatakan Al-Amin, karena jujur, terpercaya Rasulullah. Ya, waktu Hajar Aswad, dulu kan Hajar Aswad waktu zaman Nabi Nuh, ya, zaman Nabi Nuh itu kan ditenggelamkan semua ya, termasuk Ka'bah tenggelam, sehingga batu Hajar Aswad itu ngumpet di Jabal Qubais. Nah, Jabal Qubais di mana? Di sini Pak, biar tahu Jabal Qubais. Kemarin kan nggak tahu Jabal Qubais. Nah, ini Jabal Qubais di sini. Ini Baitullah, Ka'bah ya. Nah, ini ada 2 menara. Di sebelahnya itu dulu ada bukit, ada gunung, Jabal Qubais. Jabal Qubais itu dulu batu Hajar Aswad waktu Ka'bah banjir. Nabi Nuh kan karena nggak pada mau beriman, hanya Allah turunkan hujan lebat sehingga tenggelam, sehingga batu itu membawa sampai ke Jabal Qubais. Dan waktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu pun Nabi Ibrahim berdoa di Jabal Qubais. Jadi Bapak kemarin sudah dikasih tahu mudah-mudahan dengan para petugas haji sama pembimbing, mana Jabal Qubais. Jabal Qubais sekarang menjadi istana raja. Jadi istana raja apa? Depan pintu 1 itu King Abdul Aziz ya, namanya King Abdul. Pintu 1 Masjidil Haram. Nah, sebelahnya itu Jabal Qubais menjadi istana raja. Nah, disitulah Nabi Ibrahim memanggil kita semua nih, wahai orang kayu dingin. Iya benar. Ya. Jadi waktu Nabi Ibrahim berdoa, itu gunung ini aja nih yang di puncak gunung apa tuh? Cermai apa gunung gede apa gunung apa? Itu nongkrong dia semua. Benar, ini dalam tafsirnya seperti itu. Jadi waktu wahai orang kayu dingin, maksudnya wahai seluruh hamba Allah, hadirlah ke sini ke Masjidil Haram.
wa'azim finas, itu kan ya surah Al-Hajj Quran 22 ayat 27. Wahai panggillah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Itu gunung di Cianjur itu semua tunduk semua mendengar gelombang suara Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim memanggil kita, dia ngomong kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya bisa memanggil orang kayak ingin gitu, Bapak begitu ya, bisa menunaikan ibadah haji. Hai Ibrahim, tenang aja kamu, saya membantu suara kamu dengan gelombang suara. Makanya ditemukan mic ini. Ini orang-orang yang ahli teknologi, ada mic, ini yang saya pakai juga ada mic. Nah, ini karena mengikuti teori gelombang suara itu. Nah, kita dapat dipanggil oleh doanya Rasulullah dan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita bisa menunaikan ibadah haji. Makanya yang belum haji, belum umrah, nggak usah khawatir, terus aja. Lalu bagaimana caranya kita belum bisa haji? Niat aja yang kuat. Ya, baca surah apa kayak surah Yasin, Al-Kahfi, apa lagi terus? Al-Muluk. Nah, terakhir itu yang terakhir surah Taha. Lama Pak Ustaz Arifin. Yang kedua adalah amanah. Ya, banyak orang sudah disumpah jabatan pakai Al-Quran lagi ya. Iya kan? Kalau kita kan semua kan dari mulai lurah, RT pakai Al-Quran nggak disumpahnya? Dari RT pakai lurah semua lah. Pimpinan daerah sampai presiden disumpah pakai Al-Quran untuk menjalankan amanah. Tapi setelah jadi, nah lupa. Itulah bedanya pilkada sama PKB. Apa Bu? Bedanya pilkada dengan PKB? Beda tipis. Kalau pilkada jadi lupa. Kalau PKB lupa jadi. Coba lu komen KB. Jadilah tuh bocah. Beda tipis kan antara pilkada dengan PKB. Ini amanah. Banyak kita ini berkhianat, menyalahi amanah. Tapi insya Allah ya, dengan terus-menerus mengadakan maulid, ya mengingat perjuangan Rasulullah, kita akan menjalankan amanah. Yang kedua, ketiga, tabligh. Tabligh dakwah ini menyampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikan ini kebaikan. Menjelang pilkada ini, kalau ada caleg yang datang, kita nasihatin juga dia. Dan dia wakil kita, ya kan? Jangan kita tambah teng-teng udah terpilih lupa sama kita. Bila mau dipilih besok datang nih. Ya nggak apa-apa Bu, terima aja. Mau dibawa duit, mau dia bawa bungkusan, ya bingkisan, terima aja. Kalau itu semuanya kita terima gitu. Gak apa-apa ya. Orang dibagi ya, terima aja. Soal bisa memilih di kaleng kotak itu atau di bilik suara terserah kita. Bismillah ya Allah, saya memilih yang orang yang sholat ya Allah begitu Bu. Yang nggak sholat jangan dipilih. Serius ini, ya. Kalau ada caleg nggak pernah sholat, kita coblos dosa kita. Lah memilih pemimpin yang nggak sholat. Nah kita sama juga menyuruh dia menjadi wakil kita. Kita pilih yang sholat kan. Yang datang ke sini sholat, kalau suruh baca doa, ya kan nggak apa-apa kan dia pemimpin wakil kita. Kan kali-kali besok ada caleg yang datang. Sebenarnya kan kalau kampanye boleh sekolah sekarang ya. Kalau di musola mungkin nggak boleh kan. Tapi kalau di sholat boleh. Kalau orang mau sholat masa nggak boleh, silakan sholat. Apalagi kalau dia jadi imam, cakep gitu. Hari ini saya sudah bersama di Horizon nanti jam 8 ya, dengan Komisi 8 DPR RI Ibu Nur Ajijah MA. Kenal ya? Ada tuh foto-foto di sini, dia kan dapil sini. Bu Nur Ajijah MA itu adalah istrinya Dr. Nur Mahmudi Ismail, mantan Menteri Pertanian, Kehutanan ya, eranya Pak SBY. Nanti juga Pak Nur Mahmudi datang, saya sering ketemu. Ya karena setiap tahun saya mengadakan, saya sebagai koordinator Kota Bekasi mengadakan manasik sepanjang tahun. Dan hari ini jam 8 di Horizon yang isi ya Bu Nur Ajijah Ismail sama Pak Menteri Agama Bapak Ustadz Haji Sobirin, Kepala Kemenang kita. Hari ini di 8 100 jamaah perwakilan Kota Bekasi di Horizon persiapan Haji 2024. Nah kalau yang begitu itu karena dia memang ustazah apa nggak apa-apa, terserah ya. Jadi ini tabligh menyampaikan kita sudah taklim, sudah ngaji, kita sampaikan kebenaran.
wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat tentang kebenaran dan kesabaran. Berikutnya fatonah, cerdas ya. Ya, Rasulullah SAW sangat cerdas ya, mengatur strategi perang, ekonomi. Ini sekarang kita lagi diuji nih ya, dengan panas sebenarnya nggak seberapa panas bu. Ya, kayak Jakarta katanya polusi udara, di mana-mana ada kebakaran hutan. Kemarin museum kebakaran juga. Terus apa lagi yang terbaru tuh? Ya Allah, ujian ini ya. Tapi kalau bagi kita kaum muslimin itu ujian. Ya bukan aja, ingat ya, bedanya kita kaum muslimin, orang yang beriman insya Allah kita ya, dengan orang kafir adalah kalau kita ini adalah ujian. Sabar nggak nih menghadapi ujian Allah? Kalau sabar lulus, Allah akan tambah nikmat, Allah akan berikan rezeki yang berlimpah ganda. Tapi kalau kita nggak sabar mengeluh, ya udah gitu lagi banyak aja. Nah tapi kalau orang kafir itu azab. Nauzubillah ya, hati-hati kita jangan ya kalau azab itu untuk orang kafir. Ini kalau sidik ini ayatnya Quran Al-Ahzab ayat 70. Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bagi orang-orang yang beriman, bertakwalah Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jadi mudah-mudahan kita ya berucap benar. Kemudian ini amanah. Innallaha ya'muru an tu'atil amanah ila ahliha. Mari kita pilih pemimpin karena ini suasana politik, pemimpin yang amanah. Ya udah, serahkan amanah itu kepada yang ahlinya. Ya, wa jahakamtum bainana an tahkum bil adl. Dan apabila dia berhukum kepada manusia, hukumlah dengan adil. Jangan hukum tajam ke bawah. Mohon maaf, kalau orang kita, kampung kita ini nyolong ayam, sampai dipleter-pleter. Tapi kalau korupsi yang nah, banyak yang diamankan. Nauzubillah, jangan sampai. Berikutnya tauhid ini, kuntum khairu ummah. Nah, kita adalah umat yang terbaik. Jadi kira ini umat Islam, kita umat yang terbaik. Khairu ummah. Ya. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bapak Ibu, Pak Hujat, Bapak Haji, orang tua kami, kita puasa itu baik, haji itu baik, zakat itu baik, sholat itu baik. Tapi menurut ayat ini lebih sempurna lagi kebaikan kita adalah kita mampu mengajak kebaikan. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Yang berat adalah kita mencegah kemungkaran. Kalau mengajak kebaikan di masjid orang habis sholat subuh, ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa tambah baik lagi. Tapi coba yang di luar, mampu nggak kita besok kita ajak dia ke masjid? Nah ini yang berat ya, yang di luar yang belum pada sholat. Sekarang masjid bagus-bagus ber-AC, tapi sholat subuh tadi berapa jam nih Ustaz? Sampai sini 4 ya alhamdulillah. Mungkin besok bisa sampai keluar-keluar. Ya, kan kenapa di Turki karena Islam itu berkembang? Karena mohon maaf ya, presidennya hafal Al-Quran. Erdogan, besok saya mau ketemu gitu tanggal 17 Oktober sampai 25 Oktober, 10 hari ke Turki besok. Mau ketemu Erdogan juga, orang yang hafal Quran, insya Allah benar ketemu ya. Ya, pokoknya jelas besok kita keliplah ke Turki. Nah itu dia subuhnya saja seperti Jumat. Itu dia subuhnya saja seperti Jumat. Makanya kita ini sejahtera, aman, kampung kita ini ya berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang Allah ampuni. Kita lihat sholat subuhnya. Kalau subuhnya sudah seperti Jumat, ya Allah, itu akan Allah tambahkan berkah. Walaupun kema Allah memuji di sebelahnya, mungkin di sebelah sono, tapi kampung kita aman. Nah itu Allah turunkan keberkahan. Keberkahan itu apa? Kalau orang Allah uji penyakit, kita hanya sehat. Itu ya. Kalau sono beras 15.000, kita bisa aja 10.000. Artinya duitnya ada gitu Pak. Yang penting duitnya ada. Nah ini nafatona itu hikmah mayyasya. Allah memberikan ilmu bagi orang yang artinya Allah memberikan kecerdasan kepada kita, kecerdasan lahir batin. Apa itu kecerdasan batin? Kita pintar dalam menentukan sikap. Apa yang ada terjadi di hadapan kita pun kita pintar dalam mengatur waktu, itu maksudnya. Sholat. Kita kalau udah biasa sholat tepat waktu,
perasaan ada yang belum nih. Ya, ini udah ajan masih main WhatsApp. Di sono Bu ya, di sono nggak di sini. Masih main WhatsApp, udah ajan kalau nggak ada panggilan ajan. Harus tinggalkan. Nah kalau di Haramain di Mekah Madinah 2 jam sebelum ajan kita sudah ada di masjid kan ya? Coba kalau subuh, kan subuh jam 4, jam 2 juga ada itu. Di Masjid Nabawi baca Quran sampai jam 4, langsung 5 juz itu. Tahajud dulu, tahajud 8 rakaat, tambah witir 3 rakaat, 11 rakaat, baca Al-Quran sampai 3 juz, baru ajan subuh. Dan kalau di Haramain, ini sebenarnya masjid kita ini ada ajan pertama kalau subuh. Gak apa-apa Pak Haji ya. Kalau di sana ada ajan pertama. Jadi kalau subuhnya jam 4, jam 3 ajan yang tanpa as-sholatu khairum minan naum. Itu ajan pertama tanpa as-sholatu khairum minan naum. Itu artinya ajan bangunin jam 3 udah dibangunin supaya kita ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Nah nanti jam 4 baru dia ajan subuhnya yang pakai as-sholatu khairum minan naum. Artinya orangnya sudah ada di masjid sini. Dulu ada di sini. Masjid mana Pak yang sini? Di Kairingnya masih ajan pertama masih ada. Apa ya? Kita nggak ada di sini ya? Belum. Dulu ada kayaknya. Dulu ada. Iya. Nah ini Allah akan memberikan ilmu bagi orang yang kehendaki. Ya, kita jadi gini. Kita bisa saja diberikan oleh Allah ilmu yang tata dua, ilmu laduni namanya. Bisa saja. Kenapa? Karena kita rajin saum, puasa, rajin berinfak. Subuh jangan lupa tadi berinfak ya. Ya. Walaupun cuma 1.000. Karena apa? Subuh, infak ini masih pagi ini pada subuh didoakan malaikat. Makanya ada orang yang saya lihat sehari dia itu 100.000. Berarti dia sebulan 3 juta. Kenapa? Doanya malaikat dan gak pernah berkurang duitnya, malah terus bertambah. Nah, ini. Kita lanjut biar cepat. Nah, ini adalah terakhir ya. Ini sebuah pribadi muslim, karena kita insya Allah membentuk pribadi yang unggul. Yaitu yang pertama akidah yang bersih. Jangan sampai kita masih percaya dengan dukun. Nggak boleh ya, itu syirik. Ya, kalau kita sakit jangan langsung ke dokter. Pertama baca Fatihah, minum air putih. Artinya mengobati diri sendiri. Ya, kalau di Mekah Madinah minum air jam-jam. Kalau masih ada yang menjajah minta sama aja doa baca Al-Fatihah. Akidah kita bersih jadinya. Tapi kadang-kadang kalau kita langsung ke dokter, waduh saya minum obat ini nih jadi sembuh. Nah jadi percaya sama obat, nggak boleh ya. Hati-hati ya. Artinya alhamdulillah dengan ikhtiar saya ke dokter, alhamdulillah sembuh. Berkat Allah menyembuhkan kita. Karena ini bukan syafaat Allah, kan gitu ini bukan Allah. Ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, kekuatan jasmani, intelektual, melawan hawa nafsu. Ini jangan sampai hawa kita lebih nafsu amarahnya yang tinggi. Pandai menjaga waktu yang tadi sholatnya teratur dalam segala urusan, mandiri dari segi ekonomi, bermanfaat bagi orang lain. Nah ini orang yang baik adalah kita banyak bermanfaat bagi orang lain. Ini akhlak kepada Allah, tawakal, zikir, ibadah, doa, husnuzon, tawad. Kemudian akhlak kepada Rasul, ikhlas, beriman kepada Rasul, mengucapkan salawat. Nah, ini bulan Ramadan Nabi ya, banyak pada salawat dan banyak istighfar. Karena ini lagi ujian kepada Allah. Kita belum ada hujan ya, masih. Udah hujan pagi di sini? Belum ya. Ya udah. Kalau perlu ada sholat istisqa ya, sholat minta hujan. Karena kalau di Mekah kita sering saya itu ya. Kalau dulu saya di Mekah selalu bulan Juli, Agustus kan panas sampai 50 derajat ya. Jadi sholat hujan. Saya sampai mengalami sholat hujan es, ya. Di depan hotel es itu betul. Pikir apa? Es batu. Betul. Bukan. Iya. Pakai sirup. Nah ini kita terus ya kita pada Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, menghormati pewaris Rasul. Nah ini pewaris Rasul ulama. Jangan sampai kita membenci ulama. Kalau ada yang berbeda pendapat, para guru kita ulama, terus jangan kita ikut. Lalu kita ini aja islah, damai, tabayun, ya. Jangan kita kadang-kadang, wah ini bid'ah, ini, aduh. Semuanya kita harus bersaudara. Ya jangan sampai saling menyalahkan. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah SAW, mempercayai dari Rasul, bicara dengan suara rendah, bermusyawarah dengan Rasul, maka akhlak sama kita ini adalah
Apabila ketemu maka ucapkan salam. Setiap ketemu kita assalamualaikum. Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu ketemu ucapkan assalamualaikum. Jawabnya yang lebih baik fa ahsanu, yang lebih baik itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apabila mengundang kamu maka panggillah undangan. Apabila dia meminta nasihat padamu maka bila dia nasihat. Apabila dia berzin ucapkanlah alhamdulillah. Kita ucapkan apa? Yarhamakallah. Terus kita ucapkan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, dulu ada jenderal pernah cerita, "Oh, kamu ucap apa? Kamu ucapin apa tuh?" "Saya doakan jenderal." Langsung dikasih hadiah dia. Iya, anak jenderal belum pernah didoain, didoain misalnya. Kan itu tadi ucapan itu. Alhamdulillah, yarhamakallah. Mudah-mudahan kamu kasih sayang oleh Allah. Ya Allah, kita doakan ya sama. Jadi Allah akan sayang sama kita. Tadi orang tahu musibah kita enggak. Itu karena didoakan terus. Itulah indahnya Islam, ya. Yarhamakallah. Kemudian apabila dia sakit maka cukuplah dia. Nah ini sunnah Nabi ya. Karena orang sakit kita tengok. Ini orang sakit cuma nengok doang. Ditanya, lu sakit apa, rasanya apa? Dalam hatinya, lu gak bawa apa-apa, gimana ada rasanya? Kalau lu bawa jeruk mah apa itu manis, itu asam masih ada rasanya. Nah, dia yang sakit. Kalau bawa jeruk, lu sakit rasanya apa? Gak terasa apa-apa, yang gak bawa jeruk. Tapi kalau bawa jeruk, kayaknya manis nih. Enak kan kalau jawabnya manis, berarti sembuh itu dia. Iya, gitu. Ini kadang-kadang kita mindset kita ini harus kita rubah. Gitu. Bismillah. Kalau Allah menguji kita sakit, berarti itu Allah sayang sama kita, yang menghapus dosa-dosa kita. Apabila dia meninggal, maka antarkanlah jenazah. Ini sunnah Nabi. Makanya kalau di Masjid Nabi, Masjidil Haram itu berebut ya. Saya pernah potong jenazah tuh di Masjid Nabawi. Kenapa? 2 pahala, 2 gunung Uhud. Ya, 2 gunung Uhud. Kalau kita sholat kan setiap waktu di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada sholat. As-sholatu alal mayyit, itu 1 jenazah. As-sholatu alal amwat, lebih dari 2 jenazah. Artinya banyak. Kalau kita lihat di pintu bab Ali itu ada 7, ada 8. Itu di situ Bu. Ini Istana Raja, ini bab Ali, itu jenazah di situ. Jadi imam habis sholat wajib di depan Ka'bah, dia langsung mundur ke belakang. Karena di depannya jenazah, di belakangnya itu di situ. Saya pernah di situ, khusus. Jadi gitu. Nah makanya kita kalau ada jenazah kita ikutin sholat dan kita ikut ke kuburan, 2 pahala, 2 gunung Uhud Pak. Nah gitu. Kalau di sana tiap waktu kita sholat dapat gunung Uhud itu. Demikian ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaatkan ya, dapat manfaat. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ada salah ucap, salah sikap, salah kata-kata yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik mungkin kehilangan kami, mohon maaf lahir batin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada tanya jawab atau gimana? Saya serahkan kepada Ada jemaah yang ingin bertanya tentang materi kita. Cukup ya buat cukup ya. Baik, demikian tadi kajian yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.